Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih perseteruan antara Pemko Gunung Sitoli dengan Pemkab Kabupaten Nias? Persoalan aset yang semalam kan ada terjadi dipasang garis polisi di eks terminal lama, yang kemudian Pemko Gunung Sitoli mengklaim bahwa itu aset yang kumuh tidak difungsikan oleh pemerintah kabupatennya sehingga mereka mengambil alih untuk mempergunakan kepada pedagang. Seperti apa Pak penjelasan dari Pemkab itu? Ya, itu terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada saudara semua saya jelaskan bahwa terminal lama itu tidak bisa saya serahkan kepada Kota Gunung Sitoli karena sudah terjadi pemaksaan atau penyerobotan tahun 2017. Dalam penyerobotan tersebut yang dilakukan oleh oknum, ya saya tidak tahu siapa, itu sudah terjadi kerusakan aset yang ada di dalam terminal tersebut, yang mana aset tersebut ada nilainya dan terdaftar di dalam daftar aset pemerintah Kabupaten Nias. Oleh karena itu, kita laporkan oleh dinas yang memiliki aset ini, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kenapa? Kalau tidak dilaporkan ke polisi atau Polres, salah nanti kita kalau kita sudah menghilangkan aset. Karena semua aset yang bernilai tidak boleh dirusak, tidak boleh dihilangkan tanpa melalui proses atau prosedur. Itulah sebabnya saya tidak bisa apa-apain terminal itu sebelum ada ketetapan hukum atas aset tersebut. Hingga saat ini belum ada proses dan ketetapan hukum tentang laporan tersebut. Sehingga itulah sebabnya saya tidak serahkan. Kalau saya serahkan dalam proses bermasalah begitu, nanti saya salah. Ya, saya salah. Nanti setelah saya tidak bupati, saya dipanggil-panggil. Itu kenapa diserahkan aset bermasalah. Kecuali segera ada ketetapan hukum tentang aset tersebut, terminal tersebut, baru nanti ya kita tentukan apakah itu aset tersebut, bagaimana keputusannya, di situ kita baru ambil sikap. Jadi karena itu terminal bermasalah hukum. Tapi Pak, untuk beberapa aset yang ada di kota Pak, memang ada tahapan-tahapannya sesuai dengan peraturan pemerintah Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Begini, saya jelaskan kepada saudara bahwa sesuai Undang-Undang 47 saat pemekaran, ya, saat pemekaran tahun 2008, itu memang di situ dinyatakan bahwa penyerahan personil, aset, dan dokumen itu dilakukan selama 5 tahun. Nah, itu sementara pada lahir Undang-Undang 47 tersebut tidak ditentukan ibu kota Kabupaten Nias sebagai itu. Apabila mengacu pada Undang-Undang 47 tersebut, berarti dia wajib harus diserahkan tahun 2013. Nah, sementara 2013 belum ada ibu kota kabupaten ini. Jadi dari 2008 sejak pemekaran sampai 2016 ibu kota Kabupaten Nias itu ada di Gunung Sitoli. Karena memang itu adalah ibu kota Kabupaten Nias, Gunung Sitoli. Barulah setelah saya masuk sebagai bupati di sini, baru saya proses pemindahan ibu kota ini. Yang mana pemekaran saya masuk di sini sudah 3 tahun. Sudah terjadi 3 tahun pemekaran. Tapi begitu saya masuk, karena tidak ada ibu kota ditetapkan pada saat lahir Undang-Undang 47 tersebut, ya, sehingga saya terpaksa harus pindahkan ibu kota itu. Dan saya proses mulai tahun 2012 pemindahan ibu kota
Dan itu ternyata lama prosesnya. 11 tahap prosesnya itu untuk memindahkan ibu kota. Akhirnya baru turunlah PP Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2016. Tepatnya 19 Juli 2016. Jadi baru 3 tahun yang lalu resmi ibu kota Kabupaten Nias itu Gido, sudah pindah di Gido. Baru sejak itulah saya benahi itu Kabupaten Nias. Saya benahin ibu kota Kabupaten Nias setelah ditetapkan ibu kotanya Gido. Ya, penegasan saja Pak, eksterminal itu masih asetnya Kabupaten Nias atau sudah diserahkan ke pemerintah kota? Masih aset Kabupaten Nias. Ya, masih aset Kabupaten Nias. Jadi itu kenapa saya nggak serahkan? Bukan saya nggak mau serahkan, ya, tapi karena sedang proses itu. Nah, saya pikir itu jangan salah paham. Ini semua aset ini nanti ada mekanismenya, ya. Jadi saya katakan tadi tidak bisa hanya Undang-Undang 47. Kalau hanya Undang-Undang 47, ya berarti sudah habislah waktunya 5 tahun. Berarti 2013 sudah semua diserahkan aset ini di kota. Nah, di mana diserahkan? Di mana Kabupaten Indungnya pergi berkantor? Sementara tidak ada ibu kota, ya, Kabupaten Indung, ya. Terkait dengan ada garis polisi Pak di aset Kabupaten Nias, apa komentarnya Pak? Jadi gini, tentang polis lain itu yang dipasang oleh Polres, saya rasa itu ya ditanyakan kepada Polres. Karena yang jelas sudah saya sampaikan tadi, itu bermasalah terminal itu karena sudah diserobot 2017 dengan melakukan pengerusakan. Jadi atas pengerusakan aset itu, ya tidak berarti saya mau laporkan wali kota atau siapa, tidak. Saya nggak tahu siapa yang merusaknya. Biarlah urusan polisi itu, yang siapa merusaknya sampai sekarang juga saya nggak tahu. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2017. Jadi sehingga karena tidak ada keputusan tentang hukum hal pengerusakan aset itu, nggak berani saya serahkan atau saya jual atau apa, saya mutasikan, nggak bisa. Ya, artinya aset eksterminal ini sudah ditangani polisi sampai saat ini Pak? Sudah ditangani polisi. Nah, itulah sebabnya pada akhir tahun 2018, ya kalau tidak salah, itu wali kota, ya, yang mengirim surat ke saya meminta dibangun ya kios untuk sementara para pedagang. Nah, sehingga waktu itu karena kasus tadi saya katakan, kalau ada masalah aset nggak bisa lagi dikelola, nggak bisa lagi dimutasikan sebelum ada keputusan hukum ya tentang itu. Itulah sebabnya ya saya jawab atau pemerintah Kabupaten Nias menjawab surat ya pemerintah kota tidak bisa ya karena masih dalam masalah hukum. Ada rencana akan menyerahkan ke kota Pak beberapa aset-aset? Oh, bisa saja. Bisa saja. Ada mekanisme penyerahan aset ini semua. Mekanismenya ya itu ada diatur di dalam PP 78. Ada diatur dalam undang-undang atau undang-undang nomor 54. Ada juga diatur dalam undang-undang Permendagri nomor 16. Ya, dan itu juga Permendagri nomor 19. Ada semua diatur itu, yang mana itu kepala daerah harus dapat menyerahkan selama-lamanya itu 5 tahun. Apabila bupati tidak menyerahkan, itu dapat difasilitasi oleh gubernur. Dan sudah dilaksanakan hal itu oleh gubernur, dia sudah bentuk tim, ya, dan tim itu masih dalam proses pekerjaan mungkin hingga saat ini belum ada keputusan dari tim yang dibentuk oleh gubernur. Tapi ternyata itu malah kota melaporkan dan menggugat saya, menggugat Bupati Nias di pengadilan negeri, yang mana dia tidak percaya kepada ya keputusan
Gubernur Sumatera Utara. Jadi sehingga ya saya jadi bingung sebenarnya, ya kita baik-baik saja lah. Kita ini bersaudara, ya kita kan duduk bersama, ya terus itu membicarakan sehingga saya bisa jelaskan ini kenapa saya nggak serahkan, kenapa saya ini begini begitu. Tapi yang jelas itu apa yang terjadi ya di luar dari aturan saya laporkan. Ya pemerintah daerah Kabupaten Nias melaporkan. Nah, apa yang dilaporkan itu sebelum ada keputusan hukum tidak berani kita apa-apain atau tidak berani kita urus atau ya kelola. Jadi saya rasa itulah yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya bukan tidak memahami kepentingan ya masyarakat. Saya sebenarnya sangat disayangkan kalau dibangun di lahan yang tidak bermasalah, yang tidak dalam proses hukum, pasti saya kasih pinjam. Buktinya terminal itu ya waktu zaman Martinus Lase ya 2016 ya itu saya udah kasih pinjam waktu dibongkar pasar apa yang ini dulu Pasar Gomo. Nah, waktu dibongkar Pasar Gomo ini ya itu kan dibangun direlokasi. Ya itu wali kota waktu itu meminta ke saya terminal. Saya kasih karena belum ada masalah hukum waktu itu. Jadi saya paham kepentingan dan para pedagang. Para pedagang yang mau direlokasi itu juga itu semua saudara kita. Saudara kita semua itu. Ya kepentingan masyarakat pasti saya bantu. Tapi kenapa dibangun di lahan yang bukan milik, belum diserahkan dan juga malah masih bermasalah? Kenapa dibangun di situ? Itu yang saya sesalkan gitu loh. Lalu hingga saat ini Pak, seberapa banyak aset yang sudah diserahkan ke Pemkot? Sudah 4 tahap saya serahkan aset. Sudah 4 tahap, sudah banyak ya. Yaitu tahap pertama zaman Pak Binahati Bayar. Tahap kedua, tahap pertama di saya itu tahun 2013. Tahap ketiga 2015. Tahap keempat 2017. Sudah 4 tahap saya serahkan. Dan itu pun baru umur 3 tahun ya itu ada ibu kota Kabupaten Nias. Sebelum ditetapkan ibu kota aja itu Kabupaten Nias, walaupun ibu kota Kabupaten Nias masih ada di kota, ya masih ada di kota loh sampai 2016. Tapi tetap kita udah tahu kan pemekaran, karena pemekaran ini kehendak kita semua tadinya, ya keinginan kita dukung ya pemekaran ini, ya kan? Bukan kita mau ribut, tapi kita dukung karena supaya maju daerah ini. Bagaimana sekarang setelah pemekaran? Kelihatan dengan maju kan? Ya maju. Walaupun kami sebagai induk ya tertinggal lah ya kemajuannya. Karena kenapa? Ya mulai dari nol. Ya mulai dari nol. Jadi sehingga saya pikir itulah yang saya sampaikan kepada saudara ya. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Baik ya.